Untuk topik berikutnya yang akan dibawakan oleh Prof. Chandra. Prof. Chandra, CV-nya Prof. Chandra Yoga, utama spesialis pada konsultan, adalah Direktur Pascasarjana Universitas Yaksi, Profesor bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Adjunct Profesor in the Center of Environment and Population, University of Australia. Kemudian organisasi profesi, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dewan Pakar Komite Akreditasi KARS, Tim Pakar Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Jabatan Dokter Penyakit Menular, WHO, Southeast Regional Office, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Bankes Kementerian Kesehatan RI 2014 sampai 2015. Pada Prof. Chandra, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lihat tadi Dr. Agus bagus sekali pakai background. Saya belum sempat pindah background karena barusan bicara di ikatan bidan. Mau pindah tadi, saya nggak pasang yang bidan, saya nggak pasang juga yang ini supaya fair. Daripada salah background. Saya bicara 30 menit tentu saja tentang pandemi, bagaimana ceritanya pandemi kita ini sekarang dan juga di masa yang akan datang. Oke. Kelihatan gambar suara ya, Dr. Parusin? Kelihatan, Prof. Oke. Ya, jadi tugas saya bicara tentang pandemi dan seperti teman sudah ketahui bahwa sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 dan sebenarnya secara resmi pandemi yang ada sebelum ini adalah pandemi H1N1 2009. Pandemi influenza H1N1 2009. Ini adalah pandemi yang terakhir sebelum COVID, maksud saya. Ini terjadi pada tahun 2009. Dinyatakan sebagai pandemi oleh Dirjen WHO, waktu itu Dirjen WHO-nya masih Dr. Margaret Chan, orang Hong Kong, China, begitu. 11 Juni 2009 dinyatakan pandemi, dan setahun kemudian, 10 Agustus 2010, pandeminya dinyatakan selesai. Jadi pandemi itu bisa selesai dalam waktu setahun, karena ini contoh konkret pandemi sebelum ini selesai dalam waktu setahun beberapa bulan. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan dari slide. Poin kedua, sekarang kita sedang ribut bicara transisi ke endemi. Memang pandemi tentu saja dilakukan oleh WHO pernyataannya, karena kita tahu pan itu kan banyak atau semua, jadi mereka yang mengatakan semua negara sedang epidemi, sekarang semua negara sudah selesai. Cuma menyatakan selesai itu bisa dikatakan sebagai endemi, bisa dinyatakan pandemi is over, bisa juga dinyatakan seperti yang waktu lalu dinyatakan sebagai we are entering the post-pandemic period. Jadi nanti kita lihat kalau COVID sudah selesai, terminologi mana yang akan dipakai. Tapi yang jelas, sesudah pandemi H1N1 selesai, ada 3 statement mereka waktu itu, dan 3 statement ini akan, menurut saya akan hal yang sama juga kita hadapi kalau nanti COVID selesai. Nomor 1, pandemi H1N1 sudah selesai 2010, tapi waktu itu mereka mengatakan pandemi sudah selesai post-pandemic period, tapi virusnya masih akan ada. Dan ini benar, karena sampai sekarang virus H1N1 PDM09 namanya itu masih beredar, padahal sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kalau nanti virus pandemi COVID selesai, maka virus COVID-nya masih akan beredar sekian puluh tahun lagi. 1. Yang kedua, sesudah pandemi selesai, walaupun pandemi sudah selesai, masih tetap akan ada berbagai pertanyaan yang belum bisa dijawab. Padahal ini pandeminya pandemi influenza, apalagi pandemi COVID. Jadi saya kira nanti tadi Dr. Agus barusan cerita tentang riset masih akan terus berkembang untuk menjawab lebih detail lagi tentang pandemi COVID. Yang ketiga, waktu itu dikatakan 2010, walaupun pandemi sudah selesai, pandemi tapi kita harus tetap waspada. Karena bukan tidak mungkin ada pandemi berikutnya. Waktu itu mereka mengatakan 2010 kan, dan ternyata 2020 memang ada pandemi COVID. Jadi, waspada harus terus dilakukan. Apa artinya? Sesudah pandemi COVID nanti selesai, kita masih tetap harus waspada berhadapan dengan kemungkinan pandemi-pandemi berikutnya. Kalau saya ambil contoh, teman-teman tentara dan polisi itu, tentara itu kan sejak dia lulus dari Akabri sampai jadi pensiun belum tentu perangnya kapan kan? Tapi kan mereka latihan setiap hari, latihan perang. Jadi bukan setiap hari, latihan dari waktu ke waktu. Jadi kita selain menangani pasien di klinik, rumah sakit,
mungkin juga harus ada upaya dari sektor kesehatan untuk katakanlah semacam latihan dari waktu ke waktu bagaimana menghadapi pandemi kalau nanti ada di masa yang akan datang. Ini cerita tentang masa yang akan datang. Jadi itu pengalaman dari pandemi sebelumnya. Nah, sesudah pandemi itu selesai, pandemi yang H1N1, maka sesuai dengan aturan WHO mereka membentuk tim review. Dan saya waktu itu salah satu anggotanya, tapi ini udah lama banget ya, 2010, 2011, dan sesudah berapat tim kami menyatakan bahwa dunia tidak siap menghadapi health emergency. Ini statement pada 2011. Dunia tidak siap karena kita nilai kok kewalahan banget menghadapi H1N1 waktu itu. Padahal buat kita H1N1 waktu itu tidak jauh lebih ringan dari sekarang. Tapi kesimpulan tim kami, ini ada 15 orang mengatakan bahwa dunia tidak siap menghadapi health emergency. Karena dunia tidak siap, makanya sejak tahun 2011 dibuat persiapan. Ini beberapa persiapannya dilakukan yang namanya joint external evaluation, macam-macam gitu. Tapi ternyata 2009 dibilang lagi, 2019 dibilang lagi. Ini tim yang lain mengatakan dunia tidak siap. Jangan-jangan mau ada pandemi. Ini statement ini keluar bulan September 2019 dan ternyata benar. Pada Januari 2020 keluarlah informasi bahwa kita punya COVID-19. Jadi sudah dilakukan persiapan sepanjang 10 tahun, ternyata pandeminya tetap terjadi dan tetap dunia tidak siap. Nah, kalau bicara prosedur, karena ini bicara prosedur pandemi ya, maka sesudah ada laporan kasus seperti ini, laporan kasus resmi bahwa ada penyakit yang unknown origin, pneumonia of unknown cause, karena waktu itu belum tahu sebabnya corona apa nggak corona, sesudah ada statement seperti ini, kalau nanti ada penyakit baru juga akan ada begini lagi. Waktu H1N1 juga begini, waktu SARS juga begini, mula-mula unknown, maka kemudian dibuatlah tim oleh WHO yang namanya tim emergency committee. Mereka kemudian memutuskan apakah akan keluar statement yang mengatakan bahwa penyakit baru itu, yang namanya belum tahu itu, apakah itu disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern, PHEIC. Jadi pada waktu bulan Januari masih disebut unknown cause, pada akhir Januari sudah disebut namanya sudah 2019 nCoV, belum namanya COVID. Tapi karena ini sudah bermasalah, maka sudah dikategorikan sebagai Public Health Emergency of International Concern. Ya, ini ada dalam dokumen yang namanya International Health Regulation, buku ini. Inilah yang jadi patokan dunia, patokan Indonesia, patokan semua negara, bagaimana kita menghindari atau menangani penyakit-penyakit yang menular dari satu negara ke negara lain. Jadi dalam buku ini ditulis bahwa Dirjen WHO mengatakan adanya Public Health Emergency of International Concern yang untuk COVID dinyatakan pada bulan Januari 2020. Dan kemudian pada bulan Maret 2020, tanggal 11, Dirjen WHO mengatakan ini pandemi. Jadi hari ini, kita sekarang 11 Maret 2022, pandemi COVID berulang tahun yang kedua. Gitu ya. Tentu tidak akan ada orang yang merayakannya. Jadi kita mesti ingat bahwa hari ini berulang tahun yang kedua. Waktu dinyatakan sebagai pandemi, tadinya kasusnya hanya di Cina, sudah menyebar ke 114 negara, sekarang sudah 200 negara, 118.000, sekarang sudah berapa puluh juta, dan 4 juta yang meninggal, sekarang sudah berapa puluh juta yang meninggal. Jadi angkanya dalam 2 tahun ini terus meningkat sampai situasi yang kita hadapi sampai sekarang ini. Jadi itu runutan terjadinya pandemi, public health emergency, dan proses-prosesnya. Dan kemudian kita tahu COVID tadi kan saya dengarkan bagian akhir dari Pak Agus cerita tentang penyebab kematian utama di dunia sampai tahun 2019 yang penyebabnya yang ini nih, bukan COVID. Jadi penyakit jantung ischemik, stroke, PPOK, infeksi, neonata, kanker, Alzheimer dan sebagainya. Tapi tahun 2020 si COVID menyodok masuk kemarin. Ini sesuai dengan laporan Health Statistic 2021. Nanti kalau 2022 kita lihat lagi. Jadi COVID yang tadinya nggak ada, langsung masuk menjadi satu di antara 10 penyebab kematian penting. Jadi dunia betul-betul porak-poranda, bukan hanya Indonesia yang porak-poranda, dunia betul-betul porak-poranda sehubungan dengan COVID ini. Dan tadi kalau teman-teman ingat, tim saya mengatakan bahwa the world is ill prepared menghadapi health emergency, dunia tidak siap. Tahun 2011 dibuat lagi tim seperti itu kira-kira. Dan kesimpulannya mengatakan, it's painfully aware that the world is not prepared. Artinya, tim saya 2011 mengatakan dunia tidak siap, tim yang satu lagi tahun ini, 2020 sebenarnya tim ini mengatakan dunia juga tidak siap. Artinya kita tidak belajar dari pengalaman. Sudah 10 tahun dikasih waktu oleh Yang Maha Kuasa untuk mempersiapkan diri, kita nggak juga siap-siap. Message-nya adalah untuk kita semua, teman-teman
dokter, ID, profesi apapun juga di dalam ID, kita mesti bersiap untuk menghadapi nanti kalau 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi akan ada pandemi lagi. Jangan pengalaman 10 tahun jatuh pada lubang yang sama terjadi lagi. Ini beberapa koreksi tim yang evaluasi yang sekarang. Kenapa sih dunia mereka anggap tidak siap? Karena dia bilang komite memutuskan fake itu terlambat. Kemudian pernyataan pandemi itu baru 11 Maret itu terlambat. Dan secara keras begitu, kalimat kalau teman-teman mengikuti gaya-gaya diplomasi kesehatan internasional atau diplomasi biasanya jarang keluar kalimat keras ini, tapi tim ini dengan keras mengatakan the WHO has been underpowered to do the job. Ya. Jadi ini statement yang keras sekali. Waktu ini pas saya masih kerja di WHO sebenarnya sampai 2020, tapi inilah yang terjadi. Jadi ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Memang tim ini juga mempersoalkan China yang dianggap terlambat memberikan informasi dan sebagainya. Jadi ada masalah WHO-nya, ada masalah negara-negaranya, dan ada masalah sistem komite berjalan tidak begitu baik. Itulah yang terjadi dengan COVID ini. Dan saya akan sampaikan 2 atau 3 saja poin tentang COVID ini yang masih jadi masalah sampai saat ini selain jumlah kasus kematian yang sudah terkenal. Yang pertama soal ketidakseimbangan vaksin di dunia. Ya, jadi kita sudah berulang kali disebut-sebut bahwa ada negara-negara, banyak negara-negara yang cakupan vaksinasinya sudah 70%, 80%, 90% bahkan, tapi ada negara-negara di Afrika yang cakupan vaksinnya masih 5%, 10%. Saya belum lama ini menjadi moderator suatu pertemuan yang namanya Global Town Hall, di mana pesertanya itu ada Menteri Kesehatan Malaysia, ada Dirjen P2 CDC-nya China, tapi ada juga dari Afrika. Jadi Malaysia cerita angka cakupan sudah tinggi, China cerita tentang the zero strategy of COVID, sementara teman di Afrika mengatakan di negara saya 5% baru vaksinasi COVID. Jadi kalau itu tidak selesai, masa pandemi nggak akan selesai. Kenapa? Seperti kita sudah ketahui, no one is safe until everyone is safe. Itu bukan sekedar slogan gitu ya, tapi kalau ada 10 negara sudah bebas katakanlah atau sudah endemi atau apapun namanya, kemudian ada negara lain yang belum, kemudian orang dari negara itu terbang ke negara yang sudah kasusnya terkendali, kan bisa flare up lagi, bisa kasus lagi timbul lagi. Jadi memang tidak bisa selesai di satu, harus ada pemerataan. Salah satu yang jadi isu besar adalah pemerataan dari vaksin. Jadi di dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, bukan Dewan Keamanan, Sidang Umum PBB, maaf saya salah, Sidang Umum PBB yang tahun lalu WHO mengusulkan vaksin equity, satu. Yang kedua tadi sudah kita bahas bahwa kita mesti bersiap menghadapi pandemi yang berikutnya. Dan yang ketiga, kita punya banyak target untuk Sustainable Development Goals 2030. Untuk paru ada target buat inklusis, ada target buat rokok, ada target buat non-communicable disease. Target semua harus dicapai pada tahun 2030. Dengan adanya pandemi ini, maka bukan tidak mungkin target-target ini menjadi tidak tercapai lagi. Karena itu usulan WHO ke Sidang Umum PBB adalah vaksin equity, pandemic preparedness, dan juga supaya target-target SDG itu bisa tercapai. Teman-teman tentu ketahui bahwa beberapa hari lagi kita akan quote-unquote merayakan Hari Tuberkulosis Sedunia, gitu. Tapi orang mempersoalkan ya, apakah target TB dunia 2030 dan juga target eliminasi TB kita bisa tercapai di negara-negara tadi. Dan bukan hanya WHO yang menyampaikan itu, Presiden kita juga menyebutkan tentang diskriminasi vaksin, politisasi diskriminasi vaksin di sidang PBB. Sebenarnya tadinya pada waktu kasus sedang tinggi-tingginya di data, isunya bukan hanya diskriminasi vaksin, ada juga diskriminasi ventilator. Bukan tidak mungkin nanti kalau ada kasus lagi diskriminasi obat. Gitu. Jadi memang tentu saja negara akan memprioritaskan anggotanya, maksud saya bersama rakyatnya. Tapi ingat, kalau pandemi ini masalah dunia bersama. Bukan soal kita mau satu negara membantu negara lain, tetapi kalau masih cukup banyak negara belum tertanggulangi pandeminya, maka masalah tidak akan selesai. Karena penularan masih akan bisa datang ke negara itu. Makanya Presiden juga menyampaikan tentang diskriminasi vaksin ini. Nah, untuk menangani vaksin ini, memang WHO mencoba membuat, WHO sebenarnya, 4 organisasi mencoba menyediakan vaksin untuk seluruh negara. 4 organisasi itu adalah WHO, kemudian UNICEF, kemudian Gavi itu Global Alliance of Vaccine Initiative, dan yang keempat CEPI itu organisasi yang mengurusi tentang
diagnostik membentuk yang namanya COVAX. Dan Ibu Menlu kita adalah ketua organisasi besarnya begitu, bersama 3 Menlu yang lain. Beliau baru saja diperpanjang. Nah, COVAX ini sudah membagikan vaksin ke banyak negara, termasuk juga ke Indonesia. Dikumpulkan dari berbagai sumber. Kebetulan saya jadi anggota dari yang ikut memvalidasi pembagiannya. Ya, jadi ini isu pembagian vaksin menjadi isu yang besar. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Isu kedua yang ingin saya sampaikan, oh ya, sekarang yang juga jadi banyak bicara adalah soal booster ya. Kita semua dokter sudah terima booster pada waktu bulan Juni-Juli 2021 yang lalu. Pada waktu itu kita mendapat booster bukan karena Omikron, tapi karena efikasi vaksin turun sesudah 6 bulan. Kita kan divaksin bulan Januari, Februari 2021. Bulan Juni, Juli, sudah 6 bulan dianggap efikasi vaksin turun, makanya petugas kesehatan dapat booster pada waktu itu. Nah, sekarang booster diberikan sekarang booster diberikan karena Omikron. Kita tahu Omikron itu dapat menembus imunitas yang dibuat oleh vaksin, makanya masyarakat diberikan oleh booster. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana untuk dokter nih atau petugas kesehatan? Kalau kan ada 2 alasan. Nomor 1, sekarang ada Omikron yang bisa nembus pertahanan tubuh. Kenapa kita nggak dikasih booster? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kan kalau 6 bulan efikasi vaksin turun. Sekarang sudah 6 bulan dari booster yang lalu. Jangan-jangan sudah turun juga. Karena itulah bukan banyak. Ada pendapat apakah booster kedua diperlukan atau tidak diperlukan. Memang jujur saja belum ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan booster kedua ini harus diberikan atau tidak harus diberikan. Tapi di sisi lain juga ada beberapa negara yang sudah memulainya. Jadi kita tunggu nanti keputusan pemerintah apakah akan ada pemberian booster yang kedua atau tidak. Tapi ini satu hal yang banyak dibicarakan saat ini. Itu pertama tentang vaksin. Yang kedua adalah tentang varian baru. Ya, ini statement dari Emergency Committee yang tadi memutuskan Public Health Emergency of International Concern pada bulan Juli 2021 pada waktu ada Delta dia sudah bilang pandemi belum akan selesai. Ini Juli 2021 ya, 6 bulan yang lalu. Dan akan sangat mungkin akan ada lagi varian baru sesudah Delta yang mungkin lebih ganas. Presiden kita juga pada bulan Juli juga menyampaikan setelah Delta, Presiden Jokowi ingatkan potensi munculnya varian baru COVID-19. Jadi sudah diperkirakan memang akan varian baru, walaupun orang belum tahu seperti apa varian yang datang itu, dan memang yang datang adalah kemudian Omikron. Gak usah baca BA2-nya ya, yang datang adalah Omikron. Nah, kita tahu Omikron ini lebih mudah menular, tapi severity-nya tidak seberat severity yang Delta, begitu, dan dengan segala dampaknya kita sudah teman-teman tentu sudah menguasai, walaupun sekarang tiba-tiba ramai lagi keluar BA.2. BA.2 ini sebenarnya tidak baru, karena pada tanggal 15 Desember 2020, jadi 15 Desember itu 20 hari sudah Omikron dinyatakan sebagai varian of concern. Dalam waktu 20 hari saja, orang sudah ketemu ada BA.2 di Australia. Waktu itu isunya adalah isu tidak bisa didiagnosis dengan PCR-ST. Ya. Nah, sejauh ini kan kita tahu bahwa BA.2 ini tidak lebih berat, tidak terlalu jelas mempengaruhi vaksin, tapi tiba-tiba kan 2 minggu lalu keluar penelitian pada binatang percobaan di Jepang yang mengatakan, oh ternyata bisa lebih berat pada binatang percobaan, ternyata bisa mempengaruhi obat monoklonal antibody, ternyata bisa mempengaruhi vaksin, tapi itu pada binatang percobaan. Jadi kita tunggulah perkembangan itu, tapi yang jelas tadinya orang memperkirakan ada varian baru yang keluar Omikron, dan kita terus terang tidak tahu apa ke depan akan ada varian baru lagi atau tidak. Itu yang mesti diwaspadai. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, karena ini bicara di teman-teman sejawat, adalah rumah sakit juga mungkin akan berubah di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang jumlah kunjungan dibatasi misalnya begitu, atau pasien lebih bagus bicara lewat tele. Kalau pasien dirawat nih lebih bagus dia bicara dengan keluarganya lewat tele begitu, nanti juga mungkin begitu. Kalau sekarang buka pintu pakai dipegang, mungkin nanti rumah sakitnya akan berubah lagi. Kalau bisa buka pintunya nggak usah dipegang juga, gitu ya. Jadi seperti itu akan berubah di masa yang akan datang. Jadi mesti ada hospital resilience, ketahanan rumah sakit yang kita bisa pelajari dari COVID-19. Dan bukan tidak mungkin gedungnya juga mungkin akan berubah. Jadi saya ambil contoh supaya pintu bisa dibuka tanpa dipegang dan sebagainya. Itu beberapa contoh. Jadi 3 hal itu yang kita bisa pelajari katakanlah dari COVID-19 tentang vaksin, tentang varian baru, dan tentang pelayanan kesehatan, bukan hanya rumah sakit.
Nah, balik lagi ke pandemi, kita tahu pandemi ini dari zaman dulu sudah ada, sudah bermula sampai sekarang. Zaman dulu kayak begini gambarnya. Saya kira teman-teman sudah punya gambar ini. Kemudian berkembanglah berbagai penyakit yang kita sudah tahu, Ebola, macam-macam hanta virus, dengue, Marburg. Ini Marburg ini bukan baru ya, karena sekarang beberapa kali disebut baru. Marburg ini dari dulu sudah ada, dari 1970-an sudah ada Marburg. Untuk kita ada MDR, XDR tuberculosis, ada mungkin TDR tuberculosis, ada MERS-CoV, ada macam-macam. Jadi ada berbagai penyakit ini. Dan kalau di kawasan Asia Pasifik, inilah penyakitnya, termasuk ini bukan hanya penyakit, ada penyakit, tapi juga ada bencana yang lain. Saya sudah sampaikan tadi 2009 ada pandemi influenza, 10 tahun sampai sekarang ada lagi pandemi yang kita tidak siap. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi, jangan sampai kita tidak siap lagi ke depan. Apalagi sekarang kan si Omicron sudah sampai pada puncaknya dan turun di banyak negara. Karena itu beberapa negara mengatakan, oh kita lepas aturan lah, kita longgarkan banyak hal gitu ya, sehingga yang banyak diberitakan pertama-tama adalah Inggris yang melonggarkan banyak aturan gitu. Saya kira teman-teman juga sudah mengikuti bahwa beberapa negara Eropa, Inggris, Belanda, Swiss itu naik lagi kasusnya ya. Memang belum setinggi yang kemarin, tapi naik lagi. Jadi penurunan yang terjadi sudah Omicron, mereka sudah sampai puncak, turun, terus naik lagi. Belum tinggi sekali, tapi sudah mulai naik lagi. Dan kemarin dulu sudah ada publikasi dari Imperial College London yang menyebutkan bahwa kenaikan banyak terjadi pada orang yang berusia di atas 55 tahun. Ya. Jadi masih muda-muda, tenanglah. Kalau di atas 55, risikonya lebih besar. Itu yang di Eropa. Kita juga tahu Arab Saudi untuk yang Muslim itu syukur karena banyak sekali kelonggaran yang diberikan, tidak perlu karantina lagi, tidak perlu PCR, orang bisa masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tanpa memperlihatkan aplikasi mereka namanya Tawakalna. Jadi banyak hal yang dilonggarkan, tetapi kalau kita lihat datanya, nanti saya ada data kalau saya tidak salah, vaksinasi dia itu sudah 70% dari total penduduk. Vaksinasi kita 53%. Booster kita 67%, booster dia 30%. Jumlah kasus dia sudah sangat turun, apalagi kematian sudah tinggal 10, bukan tidak, kematian 10 orang per hari, karena itulah mereka berani membuat berbagai pelonggaran yang mereka lakukan saat ini untuk mereka yang melakukan ibadah umroh, nanti juga mudah-mudahan ibadah haji, dan mereka yang akan masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentu saja WHO sangat hati-hati. Mereka lihat bahwa ini kita hati-hati lah begitu ya. Ini Bruce Aylward yang dulu waktu saya masih di WHO dia ngurusin emergency, sekarang jadi senior advisor yang mengatakan kalau penularan masih tinggi di dunia, Indonesia bersyukurlah sudah turun. Kalau penularan masih tinggi, maka virusnya akan bereplikasi. Kalau dia bereplikasi, maka bukan tidak mungkin dia bermutasi. Kalau dia bermutasi, maka bukan tidak mungkin ada varian baru. Karena itulah maka pada bulan Januari ini Pak Dirjen WHO masih mengatakan pandemi ini masih belum jelas nih kapan habisnya, kapan selesainya. Ya, tadi sudah saya sampaikan di kita sudah bicara tentang bagaimana transisi menuju endemi begitu. Walaupun kita tahu bahwa pandemi itu dinyatakan oleh WHO karena pan itu artinya banyak kan ya, pansitopenia kan ya, kekurangan pada banyak sel begitu. Jadi pandemi akan dinyatakan oleh WHO, tapi pandemi berhenti juga akan dinyatakan oleh WHO juga. Tapi tentu saja masing-masing negara boleh aja mengatakan negara saya sudah terkendali. Itu sah-sah saja dilakukan oleh 1 atau 2 negara. Tapi kalau ada 2, 3, 5, 10 negara mengatakan negaranya sudah terkendali atau endemi, pandemi belum selesai. Karena kan negara di dunia ada 200. Belum lagi kalau masih ada cukup banyak, maka akan ada penularan dari negara lain ke negara itu. Jadi memang tidak sederhana mengatakan pandemi atau tidak ini, dan tidak sederhana juga melakukan masa transisi. Walaupun kita sebagai petugas kesehatan juga harus sadar ya, bahwa kesehatan ini tidak hidup di ruang hampa. Kita mesti lihat aspek sosial, aspek ekonomi, aspek macam-macam. Jadi kita harus, jadi yang penting adalah bagaimana membalance antara berbagai aspek itu dengan aspek kesehatan masyarakat. Karena tidak boleh juga kita hanya mengatakan kesehatan semata-mata semua harus berhenti, itu tidak layak laksana. Ini yang saya sampaikan tadi tentang vaksinasi. Ini adalah jumlah yang divaksin dibandingkan dengan jumlah penduduk versi tanggal 8 Maret. Jadi rata-rata dunia adalah 56,1%, Indonesia 53,6%. Saya sengaja bandingkan dengan negara ASEAN aja nih. Brunei
91%, Singapura 90%. Tapi lah, Brunei Singapura kan negara yang penduduknya sedikit. Kamboja sudah 81%. Vietnam 78%, Malaysia 78%, Inggris 72%, Thailand 71%, ini Saudi Arabia tadi 70%. Nah, kita di bawah rata-rata dunia, dan satu-satunya negara ASEAN di bawah kita hanya Myanmar. 53%, rata-rata dunia 56%. Mungkin teman-teman bilang, loh, kok katanya 70%? Kenapa kita dicatat 70%? Karena 70% itu adalah jumlah yang divaksin dibandingkan dengan target sasaran yang 208 juta. Masing-masing negara ini mungkin punya target sasaran sendiri-sendiri. Tapi kalau target sasarannya beda-beda, kan tidak bisa dibandingkan dalam satu diagram seperti ini. Karena itu, our routine data ini membagi jumlah orang yang divaksin dengan jumlah total penduduk negara itu. Ya, kalau itu yang dimasukkan, Indonesia mungkin 270 sekian juta, maka kita punya cakupan masih 53,6%. Di bawah rata-rata di dunia dan di bawah ASEAN yang lain. Jadi ini masih perlu terus ditingkatkan. Artinya ini bicara konkret saja, untuk cerita transisi menjadi endemi ini harus jelas harus terus ditingkatkan, begitu juga booster. Tadi saya bicara, kemudian kalau tentang kematian, kita tahu sekarang angka kita sudah melandai jumlah kasus, walaupun juga memang jumlah tes turun ya, karena sekarang masuk pesawat nggak usah tes lagi, jadi jumlah tes turun. Tapi kalau kita bicara case fatality rate, jumlah kasus jumlah meninggal per jumlah kasus, kita nomor 3 loh di dunia. Ya, walaupun memang angkanya jauh lebih kecil dari COVID. Setuju bahwa 300 orang, 200 orang sehari itu lebih kecil dari COVID yang pernah sampai 2000, tapi kan kita tidak bisa menafikan 200 orang meninggal itu harus ditanggulangi juga, apalagi case fatality rate kita sudah nomor 3 paling tinggi di dunia. Saya hanya tinggal punya waktu 5 menit, bagaimanapun juga balik lagi, masih akan ada pandemi di waktu yang akan datang. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah bersiap menghadapi pandemi di waktu yang akan datang. Jadi, kenapa nggak bisa bergeser? Sekarang bisa bergeser terlalu cepat. Mana ini caranya? Saya stop dulu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya di 5 menit terakhir ini adalah apa yang perlu dilakukan dunia untuk menghadapi kemungkinan pandemi berikutnya di waktu yang akan datang. Oleh pemerintah, oleh presiden, diusulkan adanya tata ulang kesehatan global. Kenapa itu? Gimana caranya ya? Diusulkan adalah tata ulang kesehatan global. Ini saya nggak ketemu lagi di mana mencarinya, susah lagi. Tata ulang kesehatan global, dan itu yang perlu dilakukan, bagaimana membuat tata ulang kesehatan global supaya kita bisa lebih baik. Sebenarnya ada slide yang menjelaskan secara detail apa saja itu tata ulang kesehatan global. Mudah-mudahan saya masih bisa buka dalam 3 menit terakhir ini. Ya, ini ya. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak. Izin Prof, bisa kita bantu backup Prof? Ya, kelihatan ya? Coba ya. Ya, tinggal 3 menit, mudah-mudahan masih bisa. Ya, berapa 3 menit lagi. Ya, ini saya bilang tadi, Presiden mengajak tata ulang kesehatan global. Kalau WHO mengusulkan ada global reset, ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk jawab negara, bagaimana menetapkan istilah pandemi, perlu ada kerjasama internasional, dari mana sumber dayanya, informasi harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi, begitu, semua pihak harus setara, jangan ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, negara-negaranya begitu, itu penting. Dan kalau independen panel mengusulkan 8 hal ini, saya nggak mau baca karena tinggal 2 menit lagi, begitu. Dan sebenarnya Indonesia punya peran besar, ID punya peran besar, PDI punya peran besar, antara lain di G20, makanya saya mengusulkan pada Pak Ketua Umum beberapa 2-3 hari yang lalu, ayolah PDI memberikan usul kepada pemerintah tentang
apa penyakit paru atau masalah kesehatan paru yang perlu dimasukkan dalam agenda G20 Indonesia. Ini saya sebutkan beberapa di sini, contoh diantaranya tentu tuberkulosis masuk, AMR masuk, health security dalam hubungan COVID masuk, One Health masuk, climate change, polusi udara masuk. Kalau bisa ini diusulkan. Kalau yang ini barangkali katakanlah lebih banyak aspek kesehatan masyarakatnya, tapi ini penting. Dan peran penting Indonesia jadi penting, peran penting ID jadi penting, dan peran penting PDP jadi penting. Dan ini yang terakhir, usulan kita adalah gaya hidup sehat harus terus yang sudah ada sekarang harus terus dijaga. Aspek promotif preventif harus jalan cukup kuat, harus ada kepemilikan masyarakat, kemudian teknologi baru. Tadi mungkin Prof. tadi bicara soal berbagai teknologi 4.0, 5.0, dan memang bukan hanya kesehatan, tapi juga kesejahteraan demi menjamin kesehatan manusia pada masa post pandemi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.